631 jenis takdir gen transenden 2. Binatang humanoid itu berlari ke arah Lu Yuan dengan kakinya yang pendek. Kemudian, sabit putih keabu-abuan muncul dan menebas leher binatang humanoid itu. Pada saat berikutnya, binatang humanoid itu membeku di tempat dan menghilang menjadi kabut putih. Jika dia menggunakan teknik bertarung lainnya, Lu Yuan harus menghancurkan sisa-sisa keinginan ini berulang-ulang hingga benar-benar habis. Namun, Lu Yuan menggunakan sabit kematian dan langsung membunuh sisa-sisa keinginan ini dalam konsep, bahkan tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Lu Yuan harus mengakui bahwa sabit kematian cukup berguna. Dia senang, kesadarannya kembali ke tubuhnya dan menyelesaikan prasasti. Kemudian, dia merasakan perubahan di tubuhnya dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Peningkatan yang dibawa oleh gen pemula hampir tidak berarti. Jika bukan karena fakta bahwa peningkatan yang dibawa oleh gen transenden seperti efek naluriah, Lu Yuan bahkan tidak akan bisa merasakan adanya peningkatan sekecil itu. Dengan kekuatannya saat ini, hanya akan membuang-buang untaian geno kosong untuk membuat persenjataan geno elit. Tentu saja, itu dengan asumsi bahwa dia tidak mengembangkan gen transendennya. Ekspresi antisipasi muncul di mata Lu Yuan saat dia mulai berevolusi. Cahaya biru menyala di kubus evolusi, dan rantai genetik mulai berubah. Gen transenden tingkat pemimpin, merah terang. Lu Yuan terdiam. Apa-apaan nama teknik pertempuran ini? Lu Yuan merasa bahwa ras yang menjatuhkan gen transenden ini benar-benar sedikit aneh. Lu Yuan terus berevolusi. Gen transenden tingkat komandan, semoga beruntung. Gen transenden tingkat penguasa, semoga beruntung. Gen transenden tingkat raja, bintang keberuntungan kecil. Gen transenden tingkat raja, bintang keberuntungan. Gen transenden kelas kaisar, diberkati oleh keberuntungan. Gen transenden ilahi, roda takdir. Meskipun Lu Yuan merasa bahwa nama gen transenden ini sedikit aneh selama evolusi, dia harus mengakui bahwa dia masih terkejut ketika berevolusi ke tingkat dewa. Evolusi dari tingkat suci ke tingkat ilahi, gen tingkat transenden yang paling banyak mengonsumsi kekuatan spiritual adalah kesenjangan spasial. Gen ini mengonsumsi sekitar 10 juta kristal spiritual level 8. Sekarang, rekor ini telah dipecahkan. Dari anak takdir hingga roda takdir, energi spiritual yang dikonsumsi mencapai sekitar 23 juta kristal spiritual level 8. Itu sungguh mengerikan. Jika bukan karena fakta bahwa Lu Yuan telah menyimpan cukup banyak energi spiritual sebelumnya, dia mungkin tidak akan mampu berevolusi. Namun, setelah evolusi, Lu Yuan merasa itu cukup sepadan. Hanya gen kelas dewa saja sudah cukup untuk meningkatkan kekuatan retakan ruang angkasa hampir 2 kali lipat. Jauh lebih banyak daripada gen kelas dewa lainnya. Belum lagi berbagai efek yang ditimbulkan oleh gen transenden ini. Pertama-tama, gen roda takdir dapat membuat keberuntungan Lu Yuan lebih baik. Misalnya, dia bisa mengambil uang saat keluar, membunuh binatang buas untuk mendapatkan harta yang lebih baik, atau mungkin menemukan beberapa buah spiritual dalam perjalanannya. Itu semua mungkin. Selain perubahan yang selalu ada ini, roda takdir juga dapat mengubah takdir. Jika roda takdir diputar ke arah yang benar, itu bisa membawa keberuntungan bagi target. Jika terbalik, itu akan membawa nasib buruk bagi target. Dengan keberuntungan, semua yang ingin Anda lakukan akan menjadi kenyataan. Anda akan mendapatkan hadiah utama jika Anda membeli lotre. Membunuh binatang buas akan menjatuhkan poin geno transenden dan persenjataan geno. Lingkungan medan perang akan selalu menguntungkan Anda. Sedangkan untuk nasib buruk, target akan menjadi tidak beruntung. Mereka mungkin tertabrak mobil saat berjalan, tersedak saat minum air, atau dirundung nasib buruk saat bertempur. Keterampilan tempur ini sangat kuat, tetapi juga menghabiskan banyak energi. Jumlah energi yang dikonsumsi bergantung pada tingkat keberuntungan dan nasib buruk tertentu. Semakin banyak keberuntungan dan nasib buruk, semakin besar konsumsinya. Pada saat yang sama, jika mencapai batas, roda takdir akan menjadi bumerang bagi penggunanya, menyebabkan nasib mereka sendiri menjadi kacau, dan keberuntungan dan nasib buruk menjadi terbalik. Lu Yuan menyerap pengetahuan yang diwariskan dan memahami sesuatu. Meskipun roda takdir memungkinkannya bermain dengan takdir, ia juga dapat dipermainkan oleh takdir jika ia tidak berhati-hati. Namun, Lu Yuan merasa bahwa itu sebenarnya baik-baik saja. Bahkan jika ia benar-benar menderita serangan balik, ia bisa saja mati dan hidup kembali. Selain mengubah takdir, roda takdir juga memiliki efek pandangan ke depan.
Satu situasi membutuhkan konsumsi kekuatan spiritual untuk terus mengaktifkan roda takdir untuk memprediksi pertempuran yang akan datang. Yang lain adalah untuk tidak mengaktifkan roda takdir, tetapi untuk memprediksi masa depan secara acak. Secara spesifik tidak pasti. Selain itu, ada juga beberapa pengetahuan warisan tentang takdir, seperti memeriksa takdir masa depan target. Meskipun tidak cukup terperinci, pengetahuan itu dapat menentukan apakah takdir target baik atau buruk untuk jangka waktu tertentu. Lu Yuan merasa bahwa meskipun dia tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan di masa depan, dia masih dapat bertahan hidup dengan menjadi peramal. Tak perlu dikatakan, semua jenis pengetahuan warisan adalah kemampuan yang sangat kuat bagi Lu Yuan, baik itu memprediksi tindakan lawan atau mengubah takdirnya. Mengantisipasi gerak maju musuh dapat memungkinkannya untuk memegang inisiatif dalam pertempuran dengan kuat. Memberikan keberuntungan bagi dirinya sendiri dan memberikan nasib buruk bagi musuhnya, pikiran pertama Lu Yuan adalah bahwa setelah mengubah nasibnya, apakah kemungkinan dia menggunakan sabit kematian untuk secara langsung menyebabkan kematian pihak lain menjadi lebih tinggi. Roda takdir dan sabit kematian adalah pasangan yang sempurna. Tangan Lu Yuan sedikit gatal. Dia ingin mencari dewa perang untuk dicoba. Segera, Lu Yuan merasa bahwa dia sedikit sombong. Dia jelas hanya seorang dewa perang, tetapi dia sebenarnya ingin menguji kemampuannya dengan Dewa Perang 632 jenis takdir Gen Transcendent 3. Ada yang salah. Dia harus berhati-hati. Sampai sekarang, Lu Yuan telah membuat terobosan lengkap dan memiliki total 8 Gen Transcendent tingkat dewa. Selain itu, semuanya adalah gen tingkat dewa yang sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang patut dirayakan. Lu Yuan berencana untuk merayakannya. Dia bangkit dan meregangkan tubuh. Setelah mandi, dia meninggalkan ruangan. Dia pergi ke pintu ruang gravitasi tempat Si Tingsui dan Rebecca sedang berkultivasi dan mengetuknya. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka, dan kepala kecil Rebecca muncul dari luar. Dia telah berlatih cukup keras, dan wajah cantiknya dipenuhi keringat. Melihat Lu Yuan, Rebecca sedikit bingung. "Ah Yuan, mengapa kamu di sini?" Lu Yuan terbatuk kering dan berkata, "Baiklah, aku di sini untuk bertanding dengan kalian." Mata Rebecca berbinar. "Sue kecil dan aku sudah lama tidak bertanding denganmu." Dia membiarkan Lu Yuan masuk dan menutup pintu. Si Tingsui tentu saja mendengar suara di pintu. Dia menatap Lu Yuan dengan ekspresi agresif di matanya yang sebiru es. Meskipun Si Tingsui tampak dingin, dia sangat keras kepala. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lu Yuan, dia keras kepala dan ingin bertarung dengannya. "Kurasa kau mungkin salah paham dengan apa yang kumaksud dengan pertarungan," kata Lu Yuan serius. Si Tingsui dan Rebecca tercengang, dan wajah mereka kosong. Sesaat kemudian, Rebecca adalah yang pertama bereaksi. Wajah cantiknya langsung memerah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia buru-buru bergegas ke pintu dan berseru, "Aku ingat masih ada yang harus kulakukan." Sebelum dia membuka pintu, Lu Yuan sudah muncul di pintu dan menatap Rebecca sambil tersenyum. Si Tingsui masih sedikit bingung dan tidak begitu mengerti situasinya. Namun, Si Tingsui segera mengerti bahwa meskipun dia melawan sampai mati, celah kekuatannya masih terlalu besar saat berhadapan dengan cakar iblis Lu Yuan. Dia hanya bisa dipaksa untuk menyerah. Menghilangkan puluhan ribu kata. 2 hari kemudian, di dalam kamar, Rebecca dan Si Tingsui masih sedikit lelah, tetapi mereka menatap Lu Yuan dengan kaget. Wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Si Tingsui terkejut. "Kau benar-benar telah menerobos ke negara kaisar pertempuran." Mata Rebecca dipenuhi dengan kekaguman. "Ah Yuan, kau terlalu menakjubkan. Kau bahkan belum lulus, tetapi kau sudah menjadi kaisar pertempuran. Kau sudah mengolah jalan yang sama dengan ayahku." Dia memeluk lengan Lu Yuan dengan gembira. Lu Yuan melihat ekspresi terkejut mereka dan tersenyum sedikit. "Ya, itu sebabnya aku ingin merayakannya." Wajah cantik Si Tingsui memerah dan dia menggigit bahu Lu Yuan. Dengan kekuatan fisik Lu Yuan, dia tentu saja tidak merasakan apapun. Namun, dia masih berpura-pura kesakitan dan berteriak, "Ah gelombang, aku akan mati, aku akan mati. Sakit." Si Tingsui mengalah tanpa daya dan memutar matanya ke arah Lu Yuan. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Sungguh tidak tahu malu. Lu Yuan segera berkata dengan tegas, "Siapa yang mengatakan itu? Apakah aku tidak tampan?" Saat dia berbicara, dia menatap Rebecca dan berkata, "Rebecca, apakah aku tampan?"
Rebecca tampak bimbang. Meskipun dia ingin mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, dia melihat wajah Lu Yuan dan tidak bisa mengatakannya. Seluruh tubuhnya terasa mati rasa. Dia cemberut dan berkata dengan marah. Ah, Yuan terlalu buruk. Wajar jika Little Sue marah. Lu Yuan batuk kering dan mengakui kesalahannya dengan sikap yang baik. Dia berkata, lain kali, aku pasti akan meminta izinmu terlebih dahulu. Apakah kamu ingin lain kali? Mata si Tingsue membelalak tak percaya. Dia tidak menyangka ada orang yang berkulit tebal seperti itu. Apakah kulitnya semakin tebal seiring dia berkultivasi? 633 kehilangan kontak 1. Setelah itu, Lu Yuan diusir dari tempat tidur oleh si Tingsue dan Rebecca, yang sangat marah. Dia mandi tanpa berkata apa-apa dan meninggalkan kamar untuk berkultivasi. Dia telah beristirahat selama 2 hari setelah menerobos. Sekarang, sudah waktunya baginya untuk berkultivasi dengan benar dan menyempurnakan gen transenden baru ini hingga sempurna. Di dunia nyata, bintang bencana. Di planet yang terbakar dengan api hijau dan dipenuhi dengan cahaya jahat, di kuil besar Ordo Bencana Alam. Rasul pertama, Sue Han, mengenakan jubah hijau panjang dengan rune merah darah yang disulam di mansetnya. Dia memiliki wajah yang cantik dan sepasang tanduk merah darah. Dia sedang duduk di kantor menangani beberapa hal. Dia mengerutkan alisnya dan merenung. Ketiga uskup biasanya selaras dengan bencana alam, dan para rasul sangat sibuk. Dalam operasi sebelumnya untuk menggerogoti eselon atas tanah asal, mereka kehilangan rasul ke-8, Bridge, rasul ke-12, Black, dan rasul ke-13, Mujing. Hingga saat ini, belum ada kandidat rasul yang cocok untuk menggantikan mereka. Rasul kedua dan ketiga berkultivasi dalam pengasingan, rasul keempat hingga ke-7 pergi ke medan bintang yang rusak, dan rasul ke-9, ke-10, dan ke-11 masing-masing pergi ke ras mesin, ras roh, dan ras binatang. Dia telah mengirim rasul ke-14 ke planet Daki, untuk menyelidiki orang bijak pertempuran yang baru. Yah, memikirkan Dubei, Sue Han sedikit mengernyit. Hingga saat ini, belum ada berita baru. Tampaknya orang suci itu telah menyembunyikan dirinya dengan cukup baik. Bahkan Dubei kesulitan menemukannya. Namun, Sue Han tidak terlalu khawatir. Dengan kemampuan penyembunyian dan korosif Dubei, hanya masalah waktu sebelum dia menemukan orang suci yang tersembunyi. Tidak akan lama sebelum Dubei membawa kabar baik untuknya. Tepat saat Sue Han sedang berpikir, terdengar ketukan di pintu. Dia sedikit mengernyit karena pikirannya terganggu dan berkata dengan ringan, "Masuklah." Pintu ruangan terbuka, dan seorang murid bencana masuk. Ada sedikit ketakutan di wajahnya. "Tuan, kami kehilangan kontak dengan Tuan Dubei." Petik 2. Di kantor, suasananya sunyi. Beberapa tanda tanya perlahan muncul di benak Sue Han. Dia mengangkat kepalanya dan menatap murid bencana tanpa ekspresi. Petik 2. Apa situasi spesifiknya? Melihat wajah Sue Han yang tanpa ekspresi, murid bencana alam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan ludahnya dan gemetar. "Sudah beberapa bulan sejak Anda menghubungi kantor pusat. Kami mencoba menghubungi mereka, tetapi kami tidak dapat menghubungi mereka." Sue Han terdiam. Dia mengira Dubei akan membawa kabar baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan kehilangan kontak dengannya saat berikutnya. Wajahnya menjadi gelap saat dia berbisik. Petik 2. Planet Daki. Dubei telah kehilangan kontak dengan Battle Sage yang tidak dikenal karena penyelidikan. Jelas, Battle Sage itu lebih berbahaya dari yang dia bayangkan. Bahkan Dubei, yang dianggap yang terkuat di antara para rasul, telah jatuh. Ekspresi Sue Han serius saat dia memikirkan cara menghadapinya selanjutnya. Murid Sekte Bencana Alam yang melaporkan berita itu melihat ekspresi serius Sue Han dan gemetar. Dia berlutut di tanah dan tidak berani berbicara. Pada saat ini, suara lembut terdengar di telinga Sue Han. "Datanglah ke balai bencana." Sue Han terkejut. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap murid bencana alam. Dia berkata dengan tenang, "Jangan pedulikan Dubei untuk saat ini. Kalian bisa pergi dulu." Murid bencana alam menghela napas lega dan dengan cepat mengangguk sebelum meninggalkan kantor. Setelah murid bencana alam pergi, Sue Han juga berdiri dan berjalan di sepanjang koridor menuju istana di kedalaman. Sue Han menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia mendorong pintu istana dan masuk. Bagian dalam istana masih sangat suram. Obor-obor di dinding berkedip-kedip dengan cahaya biru tua, membuatnya tampak sangat gelap.
Dia berlutut di tanah dan dengan hormat berkata kepada manusia peri yang duduk di singgasana tinggi. Uskup Agung. Mata Uskup Agung Bencana tampak seperti matahari hijau. Dia menatap Sue Han yang berlutut di tanah dan berkata, bencana alam telah memberi kita wahyu. Kita akan segera memulai invasi kedua ke eselon atas tanah asal. Sekarang, terlalu sedikit master tingkat Sein di gereja. Pergi dan temukan orang yang cocok. Bencana alam akan memberi mereka kekuatan dan membiarkan mereka mencapai tingkat Sein. Mendengar ini, Sue Han menjadi lebih hormat. Dia menempelkan wajahnya ke tanah dan perlahan berkata, ya, Tuan, Uskup Agung, silakan. Sue Han meninggalkan istana dan berdiri di koridor dengan ekspresi fanatik di wajahnya. Invasi dari eselon atas tanah asal pasti tidak akan sekecil yang terakhir kali. Bahkan bencana alam akan memberi mereka kekuatan. Orang bisa membayangkan bahwa itu akan menjadi peristiwa berskala besar. Ketika sejumlah besar orang suci menyerbu, lapisan atas tanah asal mungkin akan terkikis, bukan? Dia segera berjalan kembali ke kantornya dan mulai bersiap. Mengenai situasi di Dubai, Sue Han berencana untuk membicarakannya nanti. Saat ini, tugas untuk menggerogoti level atas Land of Origin lebih penting. Seorang Battle Saint belaka, bahkan jika dia kuat, apa yang bisa dia lakukan dalam menghadapi malapetaka mereka? Ruang gravitasi, Genesis Lens. Lu Yuan melihat kristal komunikasi, yang menunjukkan gambar Emi dan Wang Lingling. Dia berkata dengan heran. Emi mengangguk, dan berkata dengan ekspresi puas. Dengan harta yang kau berikan padaku, aku sangat kuat sekarang. Aku bahkan bisa masuk dalam peringkat 50 teratas di King List. Namun, sudah sangat sulit untuk meningkatkan kekuatanku lagi. Aku berencana untuk memperbaiki genku dan menerobos kultivasiku. Aku berencana untuk pergi ke level atas Land of Origin untuk membunuh binatang buas dan mendapatkan sumber daya. Kakek buyut juga setuju untuk pergi. 634 kehilangan koneksi 2. Wang Lingling, yang berada di sampingnya, juga tersenyum lembut dan berkata, aku akan bersama Nona. Melihat mereka berdua telah memutuskan, Lu Yuan berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, aku akan memberitahu yang lain dan melihat apa pendapat mereka. Ya, Emi mengangguk. Segera, Lu Yuan menghubungi Yeye. Setelah kilatan cahaya putih, wajah kecil Yeye yang tanpa ekspresi muncul di kristal komunikasi. Dia mengedipkan mata besarnya dan senyum tipis muncul di wajahnya. Ah Yuan, ada apa? Emi dan Lingling berencana untuk pergi ke tanah asal untuk berlatih. Bagaimana menurutmu, Yeye? Aku juga akan pergi, kata Yeye tanpa berpikir. Lu Yuan tidak menyangka Yeye akan menjawab begitu lugas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Yeye melanjutkan, kamu sudah menjadi kaisar pertempuran. Aku masih seorang raja pertempuran. Aku harus menerobos secepat mungkin. Ekspresi tekad yang langka muncul di wajahnya. Ketika Lu Yuan melihat ini, dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, kalau begitu, kamu juga harus pergi. Apakah Xiao Bai ingin pergi bersamamu? Tuan Muda Lu, Little White juga ingin pergi. Suara Xiao Bai datang dari samping, tetapi dia tidak memasuki layar. Dia berbeda dari Wang Lingling. Wang Lingling masih bisa menggoda Emi, tetapi Little White sangat menghormati Yeye, dan lebih jujur dan cakap. Dia tidak seperti Wang Lingling, yang sangat cakap tetapi sangat jahat. Lu Yuan tersenyum. Setelah memastikan keinginan Yeye dan Xiao Bai, Lu Yuan berpikir sejenak dan meninggalkan ruang gravitasinya. Dia pergi ke ruang gravitasi lain yang tidak jauh dan mengetuk pintu. Tak lama kemudian, suara Rebecca yang agak waspada datang dari sisi lain pintu. Ah Yuan, ada apa? Lu Yuan tidak bisa berkata-kata. Dia melirik pintu yang tertutup rapat dan sedikit tercengang. Mengapa kamu tidak membuka pintu? Kamu, jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, katakan di luar pintu. Kami tidak akan membuka pintu. Siapa yang tahu kalau kamu telah melakukan sesuatu yang berlebihan? Ketika Rebecca mendengar pertanyaan Lu Yuan, dia tampak terkejut dan menjadi semakin gugup. Lu Yuan terdiam. Dia akhirnya mengerti mengapa Rebecca tidak berani membuka pintu. Ya Tuhan, apakah dia memperlakukannya seperti serigala besar yang jahat? Apakah dia seburuk itu? Lu Yuan mulai meragukan hidupnya. Tak lama kemudian, sudut mulut Lu Yuan melengkung membentuk senyuman. Apakah orang ini pikir dia bisa menghentikannya seperti ini? Apa yang dia pikirkan? Tubuhnya menghilang dari tempatnya. Di ruang gravitasi,
Rebecca berdiri di pintu dan melihat ke arah pintu dengan waspada. Tidak jauh dari sana, si Tingsui juga telah berhenti berkultivasi dan melihat ke pintu dengan gugup, seolah-olah Lu Yuan akan masuk dan menggertak mereka di detik berikutnya. Rebecca dan si Tingsui saling memandang dengan bingung ketika mereka melihat tidak ada suara di luar pintu. Kemudian, Rebecca memikirkan sesuatu dan berkata, "Sue kecil, apakah Ah Yuan marah karena kita tidak membuka pintu?" Si Tingsui tertegun, sedikit kegugupan muncul di wajahnya, dan dia memutar matanya. Bagaimana mungkin orang berkulit tebal itu marah karena hal seperti itu? Lagi pula, dia jelas-jelas orang yang salah terakhir kali. Sebelum si Tingsui bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba merasakan napas hangat di telinganya. Suara menyeringai terdengar di telinganya. "Siapa yang kau sebut tidak tahu malu? Siapa yang salah?" Si Tingsui, dia membeku. Mulut Rebecca menganga saat dia melihat Lu Yuan, yang tiba-tiba muncul di belakang si Tingsui. Dia merasa sedikit mati rasa. Dia diam-diam ingin membuka pintu dan melarikan diri, seolah-olah itu sudah menjadi reaksi naluriah. Namun, dia segera menyadari bahwa apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa mendekati gagang pintu. Keduanya hanya berjarak 10 cm, tetapi seolah-olah mereka begitu dekat sehingga mereka terpisah jauh. Inilah penggunaan celah ruang. Meskipun tangan Rebecca tampaknya hanya berjarak sedikit dari gagang pintu, ruang di dalamnya telah dibangun oleh Lu Yuan menjadi celah ruang, yang memiliki jarak tak terbatas. Tidak peduli seberapa keras Rebecca mencoba, dia tidak bisa mendekati gagang pintu. Lu Yuan tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu begitu gugup? Aku mencarimu untuk sesuatu. Siapa yang tahu bahwa kamu akan begitu takut padaku?" Wajah cantik si Tingsui sedikit merah. Dia mengecilkan lehernya dan merasa sedikit tidak nyaman dengan Lu Yuan di belakangnya. Dia bahkan merinding. "Kamu, mengapa kamu mencari kami? Seperti ini." Emi dan yang lainnya berencana untuk pergi ke tingkat atas tanah asal. "Apakah kalian ingin pergi?" Mendengar ini, perhatian si Tingsui dan Rebecca langsung teralih. Lapisan atas tanah asal, tentu saja aku akan pergi. Rebecca juga menyerah pada gagasan untuk meraih gagang pintu dan mengangguk. "Ya, aku akan pergi. Kami ingin pergi." Kebetulan saja dia tidak memiliki cukup sumber daya saat ini. Meskipun gen kaisar bagus, untuk menyempurnakannya membutuhkan banyak sumber daya. Jika aku terus berkultivasi seperti ini, aku khawatir keluargaku akan menjadi miskin karena kultivasiku. Aku masih harus bekerja keras untuk mendapatkan sumber daya. Rebecca tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Bagaimanapun, dia hanya memiliki satu kaisar pertempuran di keluarganya. Akan sangat menegangkan baginya untuk meredam gen kaisar lainnya. Lu Yuan tersenyum. "Kalau begitu, kalian juga boleh pergi." Si Tingsui mengangguk sedikit dan berkata, kalau begitu, kalian boleh pergi, kan?" Lu Yuan tertegun. Kemudian, senyumnya berangsur-angsur menjadi sedikit jahat. "Ya, awalnya, aku hanya ingin berbicara denganmu tentang beberapa hal serius, tetapi karena kamu sudah di sini, mari kita lakukan sesuatu yang lain." Si Tingsui, Rebecca, ... Keesokan paginya, di depan aula teleportasi di tingkat atas tanah asal di kota awan putih. Sebuah kapal perang ungu emas melesat di langit dan mendarat di sisi jalan. Pintu kapal perang terbuka, dan Emi dan Wang Lingling berjalan keluar. Emi berbalik dan menyimpan kapal perang itu. Kemudian, dia melihat Yeye dan Little White berdiri di dekatnya. Mata Emi berbinar ketika dia melihat mereka, dan dia berkata sambil tersenyum. "Yeye, Xiaobai, kalian datang terlalu pagi." "Ya," Yeye mengangguk pada Emi. Xiaobai membungkuk dengan ekspresi serius. "Nona Emi, Nona Wang Lingling." Wang Lingling tersenyum lembut dan melirik Xiaobai yang serius. "Formalisme ini benar-benar gayamu." Ekspresi Xiaobai tetap tidak berubah saat dia berkata dengan serius, "Aku mewakili Sang Putri, dan Sang Putri mewakili Kekaisaran Surga Abis. Aku tentu saja tidak bisa mempermalukan Sang Putri dan Kekaisaran." Sebaliknya, Nona Wang Lingling terlalu santai. "Ah, begitukah? Tidakkah kau pikir kau lelah hidup seperti ini? Hanya seperti alat, kau bahkan tidak punya pikiran sendiri." Ekspresi Wang Lingling masih lembut saat dia berkata sambil tersenyum. "Ini adalah perasaan terdalam di hatiku." "Nona Wang Lingling, metode omelanmu sedikit canggung." Sementara Wang Lingling dan Little White berdebat, Emi dan Yeye sudah berjalan ke samping. Emi mengambil beberapa buah dan menyerahkannya kepada Yeye.
Ini disebut melon. Kudengar ini sangat lezat. Cobalah. Mata Yeye berbinar. Dia mengangguk dan memakannya. Mereka berdua menyaksikan Wang Lingling dan Little White berdebat saat mereka makan. Amy berkedip dan berkata, mengapa mereka berdua bertengkar setiap kali bertemu? Aku tidak tahu. Yeye menggelengkan kepalanya. Karena pertukaran di reruntuhan mekanis Ayur, Kekaisaran Heaven Abyss dan kota Heaven Luo telah menjalin hubungan kerjasama, dan dia sesekali akan bertemu Amy setiap malam. Ketika mereka berada di reruntuhan mekanik air, hubungan mereka tidak terlalu baik, tetapi mereka berdua adalah orang yang tidak memiliki banyak pikiran. Setelah beberapa interaksi, mereka secara bertahap menjadi teman baik. Amy senang karena ada yang bisa diajak ngobrol dan bermain, dan Yeye senang karena ada yang mentraktirnya makanan enak. Percakapan di antara keduanya sesederhana itu. Namun, setiap kali mereka bertemu, Little White dan Wang Lingling tampaknya memiliki konflik yang wajar. Mereka tidak tahan satu sama lain dan bertengkar setiap kali bertemu. Yeye dan Amy merasa sangat tidak bersalah. Mereka tidak mengerti mengapa mereka berdua bertengkar. Amy menggigit melon hijau itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Melon ini benar-benar manis. Ya, Yeye mengangguk. Pada saat ini, Lu Yuan tiba-tiba muncul bersama Rebecca dan si Tingsue 635 Forese 1. Mata Amy berbinar saat melihat Lu Yuan. Ia melambaikan tangan padanya. Pembohong besar, kau di sini. Yeye juga tersenyum. Xiao Bai, yang sedang berdebat di samping, langsung mengabaikan Wang Lingling. Senyum kekaguman muncul di wajahnya. Tuan muda Lu, kau di sini. Wang Lingling melirik Little White. Ah, gelombang-gelombang. Lu Yuan tersenyum. Mata Amy berbinar, dan ia berkata sambil tersenyum. Tentu saja, bagaimanapun, kita akan pergi ke tingkat atas tanah asal. Lu Yuan terdiam. Ia terdiam melihat kegembiraan Amy. Ini bukan tamasya musim semi untuk siswa sekolah dasar. Mengapa orang ini begitu bersemangat? Wang Lingling tersenyum lembut saat menatap Amy. Nona sudah menantikannya sejak tadi malam. Lu Yuan terdiam. Astaga, orang ini benar-benar mengira ia akan pergi tamasya musim semi. Wajah Amy memerah setelah diekspos oleh Wang Lingling. Dia cemberut dan melotot ke arah Wang Lingling, lalu menoleh ke arah si Tingsue dan Rebecca, berniat mengganti topik pembicaraan. Xiao Xue, Rebecca, kenapa kalian terlihat sangat lelah? Apa kalian tidak beristirahat dengan baik? Apa kalian juga ingin pergi ke tanah asal? Si Tingsue terdiam, Rebecca terdiam. Mereka berdua menyadari tatapan semua orang dan merasa sedikit bersalah. Si Tingsue mengalihkan pandangannya, dan rona merah samar muncul di wajah cantiknya. Dia berkata dengan tenang, petik 2 titik. Sedikit. Rebecca tertawa datar. Ya, mereka tidak mungkin mengatakan bahwa mereka terlalu lelah karena diganggu oleh Lu Yuan tadi malam, kan? Si Tingsue dan Rebecca tidak bisa menahan diri untuk tidak mencubit pinggang Lu Yuan secara diam-diam. Sudut mulut Lu Yuan sedikit berkedut. Apakah ini keterampilan bawaan wanita? Mengapa mereka semua sama? Amy mengangguk dan menatap Wang Lingling dengan puas. Lihat, aku bukan satu-satunya yang menantikannya. Wang Lingling melirik Rebecca dan si Tingsue, dan sedikit keheranan melintas di mata hitamnya. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Lu Yuan dengan senyum lembut di wajahnya. Lu Yuan secara alami memperhatikan ekspresi Wang Lingling dan merasa sedikit canggung. Mungkinkah orang ini telah menemukannya? Berbicara secara logis, indera orang ini cukup tajam. Mendengar kata-kata Amy, Wang Lingling memalingkan muka dan menatap Amy dengan tatapan peduli. Petik 2. Ya, Nona, Anda benar. Saya tidak punya apapun untuk disembunyikan dari Anda. Wang Lingling tersenyum lembut. Bagaimanapun, dia bukanlah orang yang menyembunyikan kebenaran dari nona muda itu. Itu adalah Ah Yuan. Namun, Wang Lingling tidak menyangka Lu Yuan telah melakukan hal-hal seperti itu dengan si Tingsue dan Rebecca. Apakah karena pavilion yang paling dekat dengan air mendapat bulan terlebih dahulu? Si Tingsue dan Rebecca memang memiliki keuntungan dalam aspek ini. Haruskah dia mencari alasan untuk membiarkan nona muda merayu Ah Yuan dan membiarkannya tinggal di kota surga Luo untuk sementara waktu? Dengan begitu, dia bisa menemukan segala macam kesempatan untuk melakukan hal-hal itu. Kemudian, Wang Lingling memikirkan kepribadian Amy yang polos dan merasa sedikit tidak berdaya. Membiarkan nona muda merayunya mimpi indah macam apa yang sedang dialaminya. Sekarang,
Wang Lingling menyesali bahwa dia telah membatasi pengetahuan nona muda tentang orang dewasa dengan Tuan Wenger. Meskipun nona muda itu memiliki pemahaman dasar tentang pengetahuan itu, dia masih merasa sangat malu. Jika ini terus berlanjut, tidak realistis untuk membiarkan nona membawa Ah Yuan pulang. Wang Lingling merasa sakit kepala. Jika tidak berhasil, kita bisa mencari Tuan Adams. Dengan karakter Ah Yuan, dia pasti tidak akan menolak jika Tuan Adams memintanya untuk menginap. Nah, ketika saatnya tiba, dia akan memberikan beberapa ide di balik layar dan memberikan beberapa ide kepada nona muda itu. Ketika saatnya tiba, dia juga bisa. Bahkan dengan kepribadian Wang Lingling, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Bagaimanapun, dia juga lebih mendalam dalam teori di atas kertas. Faktanya, dia tidak berbeda dari nona mudanya sendiri. Wang Lingling melihat dirinya sendiri. Dia merasa bahwa bahkan jika ada kesempatan di depannya, dia mungkin tidak berani mengambilnya. Wang Lingling sedikit terganggu oleh penemuan ini. Kapan dia menjadi begitu bimbang? Ini sama sekali tidak seperti dirinya. Baiklah, ketika saatnya tiba, dia akan membiarkan nona muda itu pergi terlebih dahulu, dan kemudian dia akan melihat situasi dari belakang. Ekspresi Wang Lingling tidak berubah, tetapi dia sudah merencanakan bagaimana cara menjual putrinya. Ketika Amy mendengar bahwa Wang Lingling tidak menyembunyikan apapun darinya, dia mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Ini membuat Lu Yuan, yang awalnya sedikit gugup, menghela napas lega. Kemudian, Lu Yuan kembali sadar. Tunggu, mengapa dia gugup? Bagaimanapun, baik Tuan Tua Adams maupun Suster Gwyn menyetujui hubungan mereka, begitu pula Tuan Tua Li Xinghai dan Tuan Tua Siki. Jika dia benar-benar ketahuan, dia bisa saja mengatakan bahwa dia menginginkan mereka semua. Arogan.jpg. Tepat saat Lu Yuan berpikir, Yeye berjalan mendekat dan menyerahkan sepotong melon hijau dengan bekas gigitan kecil di atasnya. Dia berkata dengan lembut, Amy memberikannya kepadaku. Manis sekali. Melihat Yeye menatapnya dengan penuh harap, Lu Yuan tidak bisa menahan senyum. Dia menggigitnya dan berkata sambil tersenyum. Memang sangat manis. Yeye mengangguk sedikit. Telinga kucing hitamnya berkedut sedikit, dan ekornya bergoyang-goyang. Dia dengan senang hati mulai makan lagi. 636 Ramalan 2. Pada saat ini, Xiao Bai, yang berada di samping, memiliki ekspresi putus asa di wajahnya. Dia sama seperti Wang Lingling, tetapi dia berbeda dari sang putri. Dia juga menyadari bahwa Lu Yuan, Si Tingsui, dan Rebecca tampaknya telah melakukan sesuatu seperti ini. Little White awalnya berencana untuk mengingatkan putrinya agar memperhatikan dan bergerak sesegera mungkin sehingga beberapa pria berhati hitam tidak akan mengalahkannya. Setelah melihat Yeye maju, Little White sangat senang. Putrinya masih lebih baik daripada Nona Amy. Pada akhirnya, hanya ini, melihat caranya makan melon dengan gembira setiap malam, Little White menjadi mati rasa. Yang mulia, rumahmu telah dicuri, dan kamu masih makan melon. Apakah melon ini benar-benar semanis itu? Ekspresi Xiao Bai berangsur-angsur menjadi serius. Dia ingin mencari kesempatan untuk menjelaskan situasinya kepada sang putri sehingga dia bisa mengerti betapa berbahayanya situasi itu. Dia harus membiarkan sang putri mengambil tindakan sesegera mungkin dan membawa Tuan Muda Lu kembali ke kekaisaran. Dengan cara ini, dia bisa menikahi sang putri di masa depan. Saat memikirkan hal ini, mata Whitey dipenuhi dengan tekad, seolah-olah sedang menghadapi ujian terberat dalam hidupnya. Sementara Xiao Bai berpikir, Lu Yuan tersenyum dan berkata, karena kita semua di sini, mari kita berangkat. Beberapa dari mereka mengangguk. Semua orang memasuki aula teleportasi dan segera tiba di sebuah ruangan. Kemudian, Lu Yuan memulai teleportasi dan semua orang tiba di aula teleportasi kota perbaikan surga. Ketika mereka berjalan keluar dari aula teleportasi, mereka melihat sekelompok orang dari ras yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Semua orang membelalakkan mata mereka dan menunjukkan ekspresi penasaran. Amy bahkan lebih tertarik. Mata besarnya berbinar, dan dia menjerit pelan. Lu Yuan tersenyum dan berkata, ini adalah aula teleportasi kota perbaikan surga. Semua ras di wilayah manusia dan ladang bintang akan berkumpul di sini ketika mereka berteleportasi ke tingkat atas tanah asal. Apakah tempat ini mencakup semua ras manusia? Rebecca melirik makhluk humanoid dengan kepala seperti gurita. Dia segera mengalihkan pandangannya dan berkata dengan tidak percaya. Lu Yuan mengangguk sedikit. Ya, sebenarnya,
Tidak banyak perbedaan antara ras lain dan ras di zona luar angkasa awan putih. Semua orang hanyalah pejuang genetik biasa. Semua orang mengangguk. Lu Yuan meninggalkan aula teleportasi bersama beberapa dari mereka. Penampilan yang luar biasa dan pemandangan yang ramai dari kota perbaikan surga, serta retakan spasial yang mengerikan di langit, membuat Si Tingsui dan yang lainnya membelalakan mata karena terkejut. Dari waktu ke waktu, Emi akan bertanya kepada Lu Yuan apa yang sedang terjadi. Lu Yuan tersenyum saat dia menjelaskan situasi di kota perbaikan surga kepada mereka. Pada saat yang sama, dia menggunakan kristal komunikasinya untuk menghubungi Li Qinghe dan dua orang lainnya. Tidak lama kemudian, sebuah kapal perang hitam pekat terbang lewat dan mendarat di sisi jalan. Li Qinghe dan dua orang lainnya berjalan keluar satu demi satu. Li Qinghe menyingkirkan kapal perang itu, dan Lu Yuan melambaikan tangan kepada mereka bertiga. Ketika mereka bertiga melihat Lu Yuan dan yang lainnya, mata mereka berbinar dan mereka berjalan mendekat sambil tersenyum. Li Qinghe terkikik saat dia melingkarkan lengannya di bahu Lu Yuan dan menyodok pipinya. Adik Yuan, kamu sudah berhasil mencapai level Dewa Perang. Bagaimana bisa secepat itu? Moonfrost juga cemberut dan mengangguk. Memang, kami telah bekerja keras dalam kultivasi kami, dan sumber daya kultivasi juga tidak buruk. Kami semua menggunakan bunga kerajaan giok. Mengapa ada perbedaan yang sangat besar dalam kecepatan kultivasi kami? Lu Yuan memegang tangan Li Qinghe dan memikirkannya dengan serius. Kemudian, dia berkata, mungkin aku lebih berbakat. Sejujurnya, kecepatan penyerapan kekuatan spiritual Lu Yuan memang tak tertandingi. Siapa yang bisa membayangkan menyerap 5.000 kristal spiritual level 8 dalam 1 jam? Belum lagi seorang kaisar pertempuran, bahkan dewa pertempuran pun tidak akan sebodoh itu. Ini adalah bakat yang diberikan kubus evolusi kepada Lu Yuan. Meskipun Lu Yuan merasa bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, semua orang yang hadir memutar mata ke arahnya kecuali Yeye. Kakak nakal, gerutu Li Qinghe, kau hanya tahu cara menyerang orang. Lu Yuan memiliki ekspresi polos di wajahnya. Dia tidak menyerang sama sekali. Li Qinghe kemudian berbalik untuk melihat Si Tingsui dan yang lainnya. Dia menyapu pandangannya ke seluruh kerumunan dan akhirnya melihat Yeye dan Xiao Bai. Baik itu Si Tingsui, Rebecca, Emi, Wang Lingling, atau Li Qinghe, mereka semua saling mengenal. Satu-satunya hal yang tidak mereka kenal adalah Yeye dan Xiao Bai. Keduanya pasti Yeye dan Xiao Bai, kan? Li Qinghe tersenyum. Namaku Li Qinghe. Kau bisa memanggilku Suster Qinghe di masa depan. Setelah itu, kami akan membawamu ke tingkat atas tanah asal untuk berkultivasi. Yeye menatap Lu Yuan, yang tersenyum dan mengangguk. Dengarkan saja Suster Qinghe. Ya, Suster Qinghe. Yeye dipanggil Suster Qinghe. Ketika Li Qinghe melihat ini, dia sedikit mengerutkan bibirnya dan mengirimkan transmisi suara ke Lu Yuan. Kakak nakal, kau benar-benar mengajarinya untuk patuh. Lu Yuan. Petik 2. Dia sama sekali tidak mengajarinya apapun. Oke. Lu Yuan merasa sangat tidak bersalah. Dia mengabaikan godaan Li Qinghe dan tersenyum. Moonfrost tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan apapun terjadi pada kekasih kecilmu Gelombang. Si Tingsui dan Rebecca tersipu. Sulit untuk mengatakannya kepada yang lain, tetapi mereka dapat dianggap sebagai orang yang sebenarnya sekarang. Si Tingyu melihat reaksi aneh saudara perempuannya dan Rebecca dan mengungkapkan sedikit keraguan. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya, berpikir bahwa itu mungkin karena dia tidak terbiasa dengan cara mengemudi Suang Yue 637 melihat ke depan 3. Li Qinghe tersenyum. Kalau begitu, ikutlah dengan kami. Aku akan mengajakmu berkeliling kota perbaikan surga terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan keluar dan melihat dunia. Emi berkata sambil tersenyum manis. Terima kasih, Saudari Qinghe Gelombang. Ketika pertama kali keluar dan melihat pemandangan mengerikan dari celah spasial di tanah asal, Emi ingin keluar dan mengambil risiko. Lu Yuan memperhatikan mereka pergi tanpa khawatir. Sebelumnya, Lu Yuan telah memadatkan semua roh kehidupan mereka. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi di sini, mereka dapat dibangkitkan. Ini membuat Lu Yuan tidak perlu khawatir. Tentu saja, Lu Yuan juga telah menyiapkan banyak kartu truf untuk mereka. Dia bahkan telah menyiapkan banyak jimat sekali pakai tingkat Sein. Bahkan jika mereka menghadapi Sein perang, mereka tidak akan sepenuhnya tidak berdaya. Setelah mereka pergi,
Lu Yuan berpikir sejenak dan pergi ke rumah lelang untuk mengambil kristal spiritual yang diperolehnya dari lelang. Kemudian, dia mengembangkan beberapa harta karun dan melelangnya. Setelah itu, dia pergi ke ruang gravitasi di kota perbaikan surga dan mulai berkultivasi. Lu Yuan berencana untuk menggunakan semua bunga Kaisar Giok sebelum keluar untuk mendapatkan beberapa poin prestasi. Lu Yuan sebelumnya telah menggunakan poin prestasinya untuk menukar total 1000 bunga kerajaan Giok. Selain 600 yang diperolehnya saat berada di daftar Kaisar, dia memiliki total 1600 bunga kerajaan Giok. Saat Lu Yuan berkultivasi, dia secara alami membudidayakan bunga kerajaan Giok yang telah berevolusi. Masing-masing memiliki 100.000 kristal spiritual tingkat 8. Bahkan jika Lu Yuan sebelumnya telah menyempurnakan semua gen transenden tingkat suci hingga sempurna, dia hanya mengonsumsi lebih dari 500 di antaranya. Dengan 1000 sisanya, Lu Yuan merasa bahwa dia setidaknya harus dapat menyempurnakan tubuh semestanya hingga sempurna. Ruang gravitasi. Setelah Lu Yuan menerobos, efisiensi penyerapan kristal spiritual meningkat lagi. Dia dapat menyerap 10.000 kristal spiritual level 8 PERHOR. Sayangnya, Lu Yuan tidak dapat mengembangkan objek eksternal yang tidak ditambahkan ke rantai gennya ke tingkat dewa. Jika tidak, selama ia mengembangkan bunga kerajaan Giok ke tingkat dewa sebelum berkultivasi, kecepatan kultivasinya akan meningkat. 10.000 kristal spiritual level 8 per jam setara dengan 1000 kristal spiritual level 9. Ketika Lu Yuan berkultivasi, ia sudah dapat merasakan bahwa jika ia ingin menyempurnakan tubuh alam semesta hingga sempurna, ia akan membutuhkan sekitar 6 juta kristal spiritual tingkat 9. Tentu saja, ini adalah waktu asal. Tidak akan memakan waktu selama itu dalam kehidupan nyata. Hanya butuh waktu 2 bulan. Sebenarnya, Lu Yuan sudah cukup puas. Bagaimanapun, ini adalah gen transenden tingkat dewa. Jika itu adalah pejuang genetik lainnya, bahkan dewa pertempuran, mereka akan membutuhkan ribuan tahun untuk menyempurnakan gen transenden tingkat dewa hingga sempurna. Lu Yuan hanya butuh beberapa bulan. Apa yang perlu dikecewakan? Karena tidak ada yang penting sekarang, Lu Yuan secara alami berkultivasi dengan tenang. Waktu berlalu, dan segera, beberapa bulan telah berlalu. Tempering tubuh alam semesta semakin tinggi, dan bunga kerajaan Giok Lu Yuan juga terus-menerus dikonsumsi. Pada saat ini, Lu Yuan tiba-tiba membuka matanya. Sebuah cincin hitam dan putih muncul di matanya. Cincin ini perlahan berputar dengan aura yang sangat misterius. Roda takdir, ramalan. Ketika Lu Yuan berkultivasi, dia tiba-tiba memiliki prediksi tertentu tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Ini membuat Lu Yuan tiba-tiba terbangun dari kondisi kultivasinya 638 tegas. Dalam penglihatan Lu Yuan, di atas hutan besar, 2 celah spasial terbuka. Api hijau mengalir turun, dan makhluk humanoid berjubah hijau bergegas keluar dari celah spasial. Mereka terus-menerus bermutasi menjadi binatang buas, menciptakan sumber mutasi yang terpancar ke segala arah. Roda takdir di mata Lu Yuan perlahan menghilang, dan gambaran pandangan ke depan juga menghilang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Bukankah pria berjubah hijau itu adalah anggota Ordo Bencana Alam? Mengapa ada begitu banyak anggota Ordo Bencana Alam? Sekitar 20 hingga 30 anggota Ordo Bencana Alam telah keluar dari 2 celah spasial. Hal pertama yang terlintas di benak Lu Yuan adalah celah spasial yang ditemuinya di hutan malam gelap. Dapat dilihat bahwa celah spasial yang diprediksi Lu Yuan kali ini sama dengan celah spasial di hutan malam gelap. Seperti yang diharapkan, Ordo Bencana Alam sudah bisa memasuki eselon atas tanah asal dari dunia luar. Dia tidak tahu bagaimana mereka melakukannya. Hati Lu Yuan sedikit serius, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Dengan kekuatannya saat ini, dia dapat dengan mudah menghancurkan 2 celah spasial. Pada saat yang sama, dia juga dapat memperoleh beberapa aura yang tidak diketahui dan membiarkan kubus evolusi memasuki transformasi berikutnya sesegera mungkin. Dengan beberapa aura lagi, dia seharusnya dapat membeli keterampilan tempur penghentian waktu. Masalahnya sekarang adalah Lu Yuan tidak tahu di mana celah spasial itu berada. Namun, ini bukan masalah bagi Lu Yuan. Dia memiliki cara yang unik untuk menemukan jalannya. Lu Yuan berdiri dan menghilang dari ruang gravitasi. Dia tiba di ruang kosong di luar kota perbaikan surga. Kemudian, dia dengan santai mengeluarkan pedang beratnya,
dan sebuah cincin hitam dan putih muncul di matanya. Roda takdir, semoga beruntung. Kekuatan spiritual Lu Yuan melonjak dan menambahkan efek keberuntungan yang ekstrim pada dirinya sendiri. Kemudian, dia bergumam dalam hatinya untuk menemukan posisi pada gambar prediksi sebelumnya. Sambil bergumam, dia melemparkan pedang berat di tangannya. Pedang berat itu berputar di udara dan segera jatuh ke tanah, ujung pedang menghadap ke utara. Lu Yuan mengangguk puas. Seharusnya di utara. Lu Yuan menyebut metode pencarian jalan ini sebagai metode pencarian jalan keberuntungan. Dengan keberuntungan luar biasa yang dibawa oleh roda takdir, dia tidak perlu lagi khawatir tersesat. Dia bisa menemukan jalan yang benar bahkan dengan mata tertutup. Lu Yuan mengambil pedang berat itu dan kemudian menghilang dari ruang terbuka. Sepanjang jalan, Lu Yuan terus berhenti untuk menggunakan metode peramalan keberuntungan. Itu bukan untuk memastikan lokasi, tetapi untuk memastikan jarak. Bagaimanapun, Lu Yuan menggunakan gerakan ruang. Dia mungkin secara tidak sengaja bergerak terlalu jauh. Tidak lama kemudian, Lu Yuan melihat hutan yang dikenalnya. Binatang-binatang raksasa di hutan itu meraung dan meraung. Deru pertempuran datang dari jauh dari waktu ke waktu. Lu Yuan bahkan merasakan aura seorang ahli tingkat suci dari kedalaman hutan. Daerah ini sangat jauh dari kota perbaikan surga, dan binatang-binatang di sana sangat kuat. Selain itu, ada banyak binatang bermutasi. Lu Yuan melayang di udara dan melihat sekeliling. Dia berencana untuk memastikan lokasi terlebih dahulu dengan membandingkannya dengan pemandangan dalam prediksi sebelumnya. Pada saat ini, raungan keras terdengar, dan aura yang mengerikan melonjak. Seekor binatang buas dengan dua pasang sayap kelelawar di punggungnya dan duri-duri di sekujur tubuhnya bergegas keluar dari bukit di dekatnya. Seluruh tubuhnya ditutupi aura abu-abu hijau yang aneh saat menerkam ke arah Lu Yuan. Ini adalah binatang bermutasi yang baru saja mencapai tingkat suci. Lu Yuan meliriknya. Sebuah sabit putih keabu-abuan muncul di kepala binatang bermutasi itu. Sabit itu menebas, dan binatang bermutasi itu tiba-tiba membeku. Tubuhnya kehilangan vitalitasnya dan jatuh dengan keras dari udara. Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lagi. Sabit kematian benar-benar berguna. Setelah membunuh binatang bermutasi tingkat suci ini, Lu Yuan menoleh untuk melihat ke arah hutan. Kemudian, dia menarik kembali pandangannya dan terbang menuju area lain. Retakan spasial tidak muncul di area ini. Paling tidak, Lu Yuan tidak melihat bukit-bukit kecil di gambar pandangan ke depan. Setelah Lu Yuan pergi, beberapa kaisar pertempuran dengan kulit ungu dan satu tanduk terbang keluar dari hutan, gemetar. Mereka saling memandang, mata mereka masih dipenuhi dengan keterkejutan. Siapa orang itu sebelumnya? Suara salah satu kaisar pertempuran wanita cantik sedikit bergetar, dan masih ada rasa takut yang belum hilang. Seorang pria kekar di sampingnya juga menggelengkan kepalanya dengan bingung. Aku tidak tahu. Binatang tulang tanpa tanduk itu adalah binatang bermutasi Sein Reng. Dia benar-benar mati begitu saja. Orang itu pastilah seorang Sein perang tingkat lanjut, atau bahkan seorang dewa perang. Tidakkah kau lihat bahwa dia telah menemukan kita? Dia hanya tidak menganggap kita serius. Seorang lelaki tua jangkung dan kurus lainnya berkata, dengan kekuatan orang itu, dia tentu tidak akan peduli dengan kita. Hanya saja aku tidak menyangka akan ada binatang tulang tanpa tanduk Saint-Pierre yang bersembunyi di sini. Jika kita sudah naik gunung sebelumnya, aku khawatir kita akan berada dalam bahaya. Yang lain juga mengangguk. Kelompok kaisar pertempuran tampak kuat, tetapi jika mereka disergap oleh binatang bermutasi tingkat suci, mereka semua mungkin akan musnah. Bahkan jika itu bukan serangan diam-diam, mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka untuk melarikan diri. Sambil berbicara, mereka berbalik dan pergi, berencana untuk pergi ke daerah luar. Setelah membunuh binatang tulang tanpa tanduk, Lu Yuan berkeliaran di hutan beberapa kali lagi. Akhirnya, dia menemukan daerah yang mirip dengan pemandangan yang telah dia prediksi di daerah luar hutan 639 menentukan 2. Daerah ini sedikit berbeda dari daerah yang pernah ditemui Lu Yuan sebelumnya. Ada banyak binatang tingkat raja dan kaisar, dan ada juga beberapa prajurit genetik yang memburu binatang tersebut. Lu Yuan dapat merasakan keberadaan banyak prajurit genetik. Jika celah spasial benar-benar muncul, prajurit genetik di daerah ini mungkin akan menderita banyak korban. Namun sekarang setelah dia ada di sini, seharusnya tidak ada masalah. Ramalan Lu Yuan adalah gambaran masa depan, tetapi dia tidak yakin seberapa jauh di masa depan.
Dia hanya dapat menjamin bahwa itu akan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Karena dia tidak dapat memastikan waktu yang tepat, Lu Yuan hanya dapat tinggal di sini. Kecepatan kultivasi di luar ruang gravitasi terlalu lambat, jadi Lu Yuan terlalu malas untuk berkultivasi. Dia meninggalkan utusan Dewa Bayangan di daerah ini sementara tubuh utamanya pergi ke daerah lain untuk memburu binatang buas yang bermutasi. Di satu sisi, itu untuk mendapatkan aura yang tidak diketahui dari binatang buas yang bermutasi, dan di sisi lain, itu untuk mendapatkan poin prestasi. Waktu berlalu, sebulan kemudian, di bawah pimpinan dua jenius Night Cham tingkat kaisar pertempuran, para jenius Night Cham, termasuk Ana, Xiazi, dan Nina, tiba di luar hutan. Kaisar pertempuran yang memimpin adalah orang yang mengundang Lu Yuan untuk bertemu dengan Sein pertempuran Gladys, Ferit. Dia melihat hutan luas di kejauhan dan tersenyum. Yang mulia, hutan abadi ada di depan kita. Hutan ini adalah perbatasan antara kota Heaven Mending dan kota Life Creation dari ras automaton. Hutan ini sangat luas dan dikatakan bahwa ada binatang buas ilahi di kedalamannya. Tempat yang akan kita tuju berada di luar hutan abadi. Binatang buas di daerah itu pada dasarnya adalah tingkat raja dan tingkat kaisar. Ada sangat sedikit binatang buas tingkat kaisar, dan ada banyak binatang buas dan sarang yang bermutasi. Jika kita beruntung, kita mungkin menemukan binatang buas langka. Setelah membunuhnya, kita bisa mendapatkan gen transenden yang relatif langka. Yang lain mendengarkan dengan saksama dan mengangguk dari waktu ke waktu. Aku tidak sabar lagi, kata Nina sambil tersenyum. Valet dan Dewa Perang Night Cham lainnya bernama Cher saling memandang. Kemudian, Valet berkata dengan serius, "Yang mulia, meskipun binatang buas di wilayah luar hutan tidak terlalu kuat, kita mungkin masih menghadapi bahaya. Kecuali kita bertemu dengan binatang kaisar perang, Sueli dan aku tidak akan mengambil tindakan. Aku harap Anda bisa tetap waspada. Aku tahu, ayo pergi ke daerah dengan lebih banyak binatang buas yang bermutasi. Apakah itu tidak apa-apa?" Setelah mengetahui bahwa Lu Yuan telah menerobos ke alam Dewa Perang, rasa urgensi di hatinya menjadi lebih kuat. Dia sekarang berharap untuk mendapatkan sejumlah besar poin prestasi dan membeli sejumlah besar sumber daya kultivasi untuk menerobos ke alam kaisar perang. Dia tidak terlalu jauh dari menjadi kaisar pertempuran, dan dia hanya membutuhkan beberapa poin prestasi lagi. Valet mengangguk sedikit dan berkata, "Daerah dengan lebih banyak binatang bermutasi biasanya berada di utara. Ayo kita ke sini." Kelompok itu segera memasuki hutan abadi. Pohon-pohon yang tingginya ratusan atau bahkan ribuan meter tersebar rapat di hutan. Mahkota pohon menutupi langit. Tidak ada matahari di langit sejak awal, jadi sangat gelap. Hutan itu bahkan lebih gelap lagi. Untungnya, setelah mencapai level Raja Pertempuran, penglihatan malamnya sudah sangat kuat. Kecuali dia menghadapi lingkungan khusus yang dapat mengganggu persepsinya, bahkan di kegelapan malam, itu tidak berbeda dengan siang hari bagi seorang Raja Pertempuran. Kelompok mereka memburu para feral dan feral mutan yang mereka temui sambil bergerak ke arah yang ditunjukkan oleh Ferit. Sebagai jenius pesona malam, meskipun mereka hanya Raja Pertempuran, mereka semua memiliki setidaknya satu gen kaisar yang terukir pada diri mereka. Sedangkan Ana, dia memiliki 3 gen kaisar yang terukir pada dirinya, yang membuatnya sangat kuat. Terlebih lagi, kerja sama mereka sangat diam-diam. Bahkan jika mereka menghadapi binatang mutan tingkat kaisar, mereka masih bisa menghadapinya dengan tenang dan akhirnya membunuhnya. Sekelompok orang itu bergerak sangat cepat. Tak lama kemudian, mereka tiba di area hutan kering. Tanah di area ini telah membusuk, dan semua pohon raksasa telah mati. Tidak ada daun, hanya beberapa cabang kering yang tergantung di batang yang sama-sama kering. Di hutan, ada beberapa binatang buas kurus, berkulit abu-abu, dan tidak berbulu seperti anjing yang berkeliaran. Binatang buas ini memiliki mata hijau yang tampaknya memiliki api yang menyala di dalamnya. Dari waktu ke waktu, sebuah mata akan tumbuh dari tubuh mereka, atau sepasang tentakel, atau bahkan taji tulang yang ganas. Di luar hutan busuk, mata Valet bersinar dan dia berkata, "Ini seharusnya sarang anjing iblis busuk. Mereka semua adalah binatang buas mutan. Yang mulia, kami tidak akan melakukan apapun." Ketika mereka melihat anjing iblis busuk di kejauhan, ekspresi mereka menjadi serius. Dia mengangguk dan berkata, "Bersiap untuk menyerang." Xiazi dan yang lainnya mengangguk. Pada saat ini, ledakan mengerikan tiba-tiba terdengar dari langit tidak jauh.
Anjing setan busuk yang berkeliaran di hutan yang membusuk juga terkejut. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke arah suara itu, meraung. Pupil Valet dan Shirley mengerut. Mereka saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka dengan cepat melindungi yang lain di belakang mereka. Semua orang melihat ke arah suara itu. Untungnya, pepohonan di hutan busuk sudah mengering. Tanpa kanopi yang rapat untuk menutupinya, mereka dapat dengan jelas melihat keanehan di langit. Di lokasi asal suara itu, langit tampak retak, dan dua celah spasial yang mengerikan muncul. Aura yang mengerikan dan jahat mulai menyebar seiring dengan munculnya celah spasial. Ada bola-bola api hijau yang menyala di dua celah spasial di kiri dan kanan. Kemudian, api itu mengalir deras seperti air terjun. Cahaya hijau jahat menerangi seluruh area hutan. Melihat api hijau yang aneh itu, Valet, Shirley, dan yang lainnya membelalakan mata karena terkejut. Bukankah ini sumber mutasi yang muncul di hutan malam gelap? Sueli tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Valet mengerutkan kening dan berbisik. Sueli, yang mulia, situasinya sepertinya tidak benar. Dia menemukan bahwa saat celah spasial itu muncul, anjing iblis busuk yang bermutasi, yang awalnya hanya memiliki kekuatan seorang raja dan kaisar, sekarang terus-menerus menyerap aura aneh dan jahat itu. Aura di tubuhnya terus meningkat, dan kecepatan peningkatannya sangat cepat. Bahkan menembus batas. Beberapa anjing iblis busuk bermutasi tingkat raja telah mencapai tingkat kaisar, dan bahkan anjing iblis busuk tingkat kaisar telah muncul. Ayo pergi. Valet dan Cher saling memandang, merasakan tekanan yang sangat besar. Yang lain juga mengerti bahwa situasinya kritis, tetapi mereka mengangguk dan mundur tanpa mengatakan apapun. Pada saat ini, anjing iblis busuk tingkat penguasa tiba-tiba meraung dan berbalik untuk melihat kemana Valet dan yang lainnya berada. Anjing iblis busuk lainnya juga menoleh untuk melihatnya. Mata mereka yang terbakar dengan api hijau tampak sangat aneh. Semua anjing iblis busuk meraung dan menyerang mereka. Aura mereka ganas seolah-olah mereka ingin melahap mereka. Ekspresi Valet dan Shirley berubah. Valet dengan cepat berkata, "Sueli, bawa sang putri dan pergi dulu. Aku akan menghalanginya." Shirley mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berencana untuk pergi bersama yang lain. Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang mengerikan dari belakang mereka. Binatang buas bermutasi dengan berbagai ukuran bergegas keluar dan mengepung mereka. Pupil mata Xiazi mengerut karena tak percaya. Mereka awalnya adalah binatang buas biasa. Sekarang, binatang buas ini benar-benar telah menjadi binatang buas bermutasi. Mereka sudah dikepung. Dengan wajah dingin, dia berkata dengan tegas, "Valet, Cher, keluarlah dari pengepungan. Kita bisa menjaga diri kita sendiri." Dia tahu bahwa semakin lama dia tinggal di sini, semakin banyak binatang buas yang bermutasi akan menyerbu. Pada saat itu, mereka tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika mereka ingin. Mereka hanya dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi 640 dewa pertempuran level kekuatan. Valet dan Shirley mengerti apa yang dimaksudnya dan mengangguk. "Kalau begitu, mari kita keluar dari pengepungan. Aku akan berada di depan, dan Sueli akan berada di belakang. Yang mulia, kalian berada di tengah, jadi berhati-hatilah." Valet membuat keputusan cepat. Cahaya putih yang mengerikan berkelebat di sekujur tubuhnya, dan kekuatan cahaya membentuk badai, membuka jalan di depan. Kelompok itu dengan cepat menerobos pengepungan. Bintang bencana. Di planet tandus yang terbakar dengan api hijau, ada altar besar di hutan belantara. Altar itu diwarnai merah dengan darah, dan tentakel dan mata jahat muncul di kehampaan. Tentakel menari-nari, dan mata terus membuka dan menutup. Dari waktu ke waktu, suara-suara aneh terdengar, seolah-olah seseorang sedang berbicara di telinganya. Orang-orang biasa akan langsung mati jika mereka melihat area seperti itu. Saat ini, ada beberapa anggota Ordo Bencana Alam di depan altar. Pemimpinnya adalah Uskup Agung, pria elf yang tampan. Di sisi kiri dan kanan Uskup Agung ada dua uskup lainnya. Salah satu dari mereka memiliki janggut putih tebal dan tingginya sekitar 3 meter. Dia sangat berotot dan jubah hijau gereja bencana alam melilit tubuhnya dengan erat. Ini adalah orang barbar kuno. Yang lainnya adalah ular iblis setinggi 2 meter dengan sisik hitam tebal dan mata vertikal kuning. Ketiga uskup itu hanya berdiri di sana, tetapi mereka tampaknya menjadi pusat alam semesta. Ruang seluruh alam semesta runtuh dan terbentuk kembali di sekitar mereka.
Aura yang menakutkan itu seperti dewa di dunia. Di sekitar mereka, ada juga tentakel aneh yang membelai mereka. Di belakang mereka berdiri sederet rasul bencana. Sue Han berdiri di depan. Selain dia, ada lebih dari 10 rasul lainnya. Uskup Agung berkata dengan tenang, "Mari kita mulai." Sue Han membungkuk dan mengangguk. Kemudian, dia mengatur ratusan murid bencana alam untuk datang ke altar besar. Murid-murid sekte bencana alam ini semuanya berada di level kaisar pertempuran. Pada saat ini, para penganut bencana alam ini memiliki ekspresi fanatik dan saleh di wajah mereka saat mereka menunggu dengan tenang, seolah-olah mereka akan dianugerahi hadiah. Kemudian, Uskup Agung dan 2 uskup lainnya berlutut dengan 1 kaki dan berdoa dengan suara rendah. Kemudian, cahaya hijau pekat muncul dari altar. Tentakel menari-nari liar, dan semakin banyak mata muncul di kehampaan, membawa kebencian aneh yang jelas. Cahaya hijau menyatu ke dalam tubuh ratusan murid bencana. Segera, murid bencana mengeluarkan serangkaian teriakan menyedihkan. Beberapa pengikut bencana alam memiliki pola hijau yang beredar di sekitar tubuh mereka sebelum mereka meledak menjadi daging cincang dengan keras. Beberapa tubuh pengikut bencana hancur menjadi potongan-potongan daging yang aneh. Ada tentakel dan mata pada daging yang menggeliat tanpa sadar. Ada juga beberapa pengikut bencana yang masih mempertahankan bentuk manusia mereka. Api hijau aneh menyala di mata mereka, dan tentakel aneh tumbuh dari tubuh mereka. Aura mereka melonjak, mencapai tingkat Seinreng. Hanya kurang dari 10 orang yang auranya meningkat pesat, tetapi tidak ada kelainan. Mereka masih terlihat normal. Setelah cahaya hijau menghilang, Uskup Agung menyapu pandangannya ke orang-orang di altar dan berkata dengan tenang, "Bersiaplah, biarkan mereka masuk." "Baik, Tuan." Sue Han mengangguk. Di atas altar, ada sejumlah besar celah spasial. Api hijau tebal menyala terus-menerus di celah-celah spasial. Ada beberapa pejuang genetik yang memiliki pengalaman yang sama dengan yang lain. Lagi pula, sebagai wilayah dengan banyak binatang bermutasi dan binatang biasa, sejumlah besar prajurit genetik akan berburu di sini untuk mendapatkan poin prestasi, persenjataan geno, dan bahkan gen transenden. Setelah kemunculan tiba-tiba retakan spasial, api mutasi aneh turun. Sejumlah besar binatang buas biasa bermutasi, dan sejumlah besar kekuatan binatang buas bermutasi meningkat. Hampir semua prajurit genetik di dekatnya dalam bahaya. Tidak jauh dari celah spasial, tubuh Lu Yuan tiba-tiba muncul. Dia melihat api mutasi yang melonjak dan sedikit menyipitkan matanya. Benar saja, itu sama dengan waktu di hutan gelap. Lu Yuan hendak menutup celah spasial ketika tiba-tiba, anggota Ordo Bencana Alam berjubah hijau bergegas keluar dari api mutasi. Api hijau yang mengerikan melonjak di sekitar anggota Ordo Bencana Alam. Wajah mereka pucat, dan mata mereka terbakar dengan api hijau jahat. Bahkan ada tentakel licin dan aneh yang menari di belakang mereka. Aura mereka sangat kuat, dan mereka semua berada di Seinreng. Lu Yuan sedikit mengernyit. Ia merasa ada yang tidak beres dengan anggota Ordo Bencana Alam. Ketiga rasul bencana yang ditemui Lu Yuan di hutan malam gelap sebenarnya masih manusia, tetapi mereka telah bermutasi. Namun, mengapa mereka tidak lagi terlihat seperti manusia? Mereka tampak seperti binatang yang bermutasi. Bagaimana mereka bisa menjadi seperti ini? Sementara Lu Yuan bingung, 2 anggota Ordo Bencana Alam yang tampak normal berjalan keluar. Tidak seperti yang lain, mereka masih dalam bentuk manusia normal dan tidak memiliki tentakel. Terlebih lagi, Lu Yuan menemukan bahwa borgol mereka adalah rune berwarna merah darah, yang berbeda dari rune putih milik yang lain. Lu Yuan hanya melihat rune berwarna darah pada jubah yang dikenakan oleh 3 rasul bencana di hutan malam gelap dan rasul bencana yang ditemuinya di planet Daki. Kedua orang ini juga rasul. 2 rasul bencana muncul dan melihat sekeliling. Salah satu dari mereka tersenyum dan berkata,